Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Halo Sobat Prakim, bersama saya Ines di sini. Selamat datang di podcast Omah Jateng. Hari ini kita akan membahas satu topik yang luar biasa sekali. Nah, sebelumnya teman-teman Prakim tahu nggak sih apa itu kawasan permukiman kumuh? Nah, ada 7 aspek yang menyebabkan kawasan permukiman itu menjadi kawasan permukiman kumuh. Yang pertama itu ada dari bangunan gedungnya, jalan lingkungan, drainase lingkungan, terus ada yang berkaitan dengan proteksi kebakaran, air minum, air limbah, dan masalah yang paling besar itu adalah yang berkaitan dengan persampahan. Nah, dari hal tersebut, pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengeluarkan surat edaran gubernur terbaru di tahun 2023 ini tentang pengurangan sampah pada kawasan permukiman. Nah, selanjutnya kita akan membahas secara tuntas dan lebih mendetail bersama narasumber kita hari ini. Di sini ada Bapak Edi dari Bintari. Halo, selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak Ines. Ya Bapak, ini kali pertama saya ketemu sama Pak Edi. Luar biasa sekali ya Bapak bisa hadir pada hari ini. Sebelumnya mungkin Bapak, karena baru ketemu nih Bapak ya, mohon izin bisa perkenalan Bapak Edi? Bisa dan harus dong. Ya, Sobat Prakim, saya di sini mau coba mengenalkan diri. Saya adalah Edi Waluyo. Saya penggiat di bidang lingkungan khususnya termasuk persampahan. Kami dari Yayasan Bina Karta Lestari atau yang biasa disapa dengan Bintari. Kami mendirikan itu sejak 15 Februari 1986, jadi sudah sangat lama. Beraktivitas di lingkungan hidup, pembangunan berkelanjutan, dan akhir-akhir ini juga menangani tentang manajemen kebendaharaan. Mungkin kesibukannya apa aja nih Bapak sekarang ini? Yang terakhir terkait dengan persampahan, kami di Bintari itu melakukan pendampingan pada bank sampah, 49 bank sampah yang kita dampingi dengan segala macam permasalahannya, tapi intinya itu juga bagian daripada pengurangan sampah. Sampah. Oke, ini topiknya lumayan masuk ya Bapak ya, terkait dengan pengurangan sampah. Jadi dalam surat edaran gubernur ini ada juga yang berkaitan dengan pengurangan sampah Bapak. Nah, di antara pengurangan sampah itu ini ada juga nih Bapak slogan Bapak yang biasa diperdengarkan ke kita. Khususnya itu berkaitan dengan 3R Bapak. Nah, itu mungkin kalau dari Pak Edi bagaimana itu penjelasannya Bapak terkait 3R Bapak? Mari kita berpikir bersama tentang 3R yang sudah digembar-gemborkan. Reduce, reuse, recycle. Itu ada di sisi sesudah kita menghasilkan sampah. Tapi di sisi sebelum bersampah ria itu kita bahas. Itu kadang-kadang orang nggak berpikir. Nah, yang saya maksudkan di sini kita adalah rethinking atau berpikir ulang. Jadi kalau kita mau belanja, jadi kalau kita mau ke mall, itu sudah berpikir bahwa saya mau membeli ini. Kalau saya membeli ini, mana barang yang kemudian akan menghasilkan sampah, mana yang tidak. Jadi seandainya ngomong ini ada ada proses, ada akhir, paskanya gitu ya. 3R itu di akhir. Setelah kita punya belanja-belanja, apa yang harus kita lakukan, mana yang bisa dilakukan menjadi reduce, menjadi reuse gitu-gitu kan. Nah, sebaiknya juga di awalnya itu rethinking. Jadi berpikir apa yang harus kita lakukan supaya sampah yang akan ditimbulkan menjadi tidak terlalu banyak. Nah, untuk persampahan ini sendiri ya Bapak ya, ini kan sebenarnya bisa dibilang masalah yang cukup kompleks ya Bapak ya. Nah, dari reduce itu sendiri kan mengurangi ya Bapak ya, reduce, reuse, menggunakan kembali dan recycle, mendaur ulang. Nah, selain hal itu, apakah mungkin dari rumah tangga itu penting Pak untuk melakukan pemilahan sampah itu Pak? Itu tidak penting ya. Melakukan pemilahan sampah itu tidak penting. Tapi menjadi amat sangat penting untuk dilakukan. Nah, ini kita harus melakukan edukasi kepada masyarakat luas. Saya katakan bahwa sebab begini, Perda nomor 3 di tahun 2014, Perda Provinsi Jawa Tengah tentang pengelolaan persampahan, itu di sana ada
masyarakat wajib mengurangi produksi dan menangani persampahan. Bahkan setiap orang yang menghasilkan sampah itu itu sudah harus diwajibkan oleh Perda. Hukumnya wajib. Cuman kalau di dalam bahasa hukum itu kalau yang tidak melakukan kena penalti. Hanya di sini belum sampai membahas penalti. Jadi ketika perdanya itu ada, karena kita bertahap jadi belum. Dan pada 2023 sekian tahun kemudian muncul surat edaran gubernur, kemudian yang bagus lagi ada petunjuk teknis pengurangan sampah dan sebagainya. Tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki kekumuhan di masyarakat. Nah, Bapak, kalau untuk persampahan ini sendiri kan adalah sesuatu hal yang sebenarnya tuh tidak bisa kita ini ya Pak ya. Ini sebenarnya masalah kompleks yang memang benar-benar tidak bisa kita hindari ya Pak ya dalam kehidupan sehari-hari ini. Yep. Nah, kalau dari Bapak sendiri, menurut Bapak Edi, ini apa ya Pak ya langkah yang tepat dalam melaksanakan menangani permasalahan persampahan ini sendiri Bapak? Orang untuk bisa diharapkan berpartisipasi dengan baik dan benar itu bertahap. Semula tidak tahu. Kita perlu menjadikan dia tahu. Kalau sudah tahu menjadi mengerti. Sudah mengerti paham. Kesemuanya butuh suatu kesadaran. Nah, kita yang kadang lupa bahwa makhluk yang sejak lahir amit-amit sampai meninggal itu adalah merupakan produsen sampah. Dia lahir aja dulu, pakai pampers misalkan atau pakai apapun itu sudah pakai sampah. Ketika dia meninggal, apalagi maaf amit-amit pejabat itu karangan bunganya masya Allah, itu sampah semua itu. Apalagi yang masih nyawer-nyawer bunga dan sebagainya. Jadi manusia adalah makhluk yang sejak lahir sampai meninggal, apalagi dalam beraktivitas harian, itu produsen sampah. Jadi sudah semestinya kalau kita itu harus punya tanggung jawab bagaimana mengelola sampah itu. Gitu. Oke, memang. Jadi intinya bahkan dari kita sendiri pun harus bisa memulai untuk melakukan pengurangan sampah itu sendiri ya Pak ya. Mungkin hal-hal yang bisa kita lakukan sebagai individu ini Bapak, apa sih Pak yang mungkin untuk mengurangi sampah itu sendiri gimana Bapak? Ya, contohnya gini, contoh yang paling kecil tapi tidak terbatas hanya pada itu. Ketika panjenengan mau makan, ini filosofinya udah agak tinggi. Saya ini sebenarnya seberapa lapar, saya itu makan membutuhkan seberapa. Jadi ketika saya makan, piring kamu tidak boleh ada sebutir pun nasi tersisa atau apapun. Apa enggak prihatin bahwa ternyata survei membuktikan di dunia ini kita juara kedua dalam hal menyisakan sampah makanan. Wah, luar biasa sekali Pak ya. Nomor 2, konon dalam satu hari itu sudah sekian ton makanan itu, sisa makanan itu terbuang. Di negara lain orang itu makan aja sampai kelaparan gitu loh. Nah ini yang harus juga kita pahami. Artinya kita harus tahu sebagai produsen sampah bagaimana supaya bisa menekan sampai zero waste. Baik Bapak. Memang untuk permasalahan sampah ini sendiri, di sini kan di pemerintah Provinsi Jawa Tengah ya Bapak, ini mengeluarkan surat edaran yang berkaitan dengan pengurangan sampah pada kawasan permukiman. Memang dalam isi ini ada yang berkaitan dengan masyarakat, ada juga yang nantinya berkaitan dengan pengembang perumahan. Bahwa pengembang perumahan ini seharusnya bisa menyediakan fasilitas persampahan dari pemilahan, baik itu juga dengan pengolahannya Bapak. Kalau dari tanggapan Pak Edi sendiri bagaimana nih Bapak terkait SE ini? Betul sekali, setelah di zaman now, itu orang tidak hanya sekedar hidup di kampung, pasangan-pasangan muda itu tinggal di suatu pemukiman perumahan dan sebagainya, sebut saja itu kawasan pemukiman atau perumahan. Maka betul itu bahwa kawasan permukiman itu harus menyiapkan fasilitas untuk pengolahan sampah. Jadi kurang lebihnya begini, lingkungan suatu perumahan ini, saya menyebut suatu katakan permukimannya ini misalkan nggak boleh nama yang sebenarnya ya, misalkan Mangkang Lestari misalkan, moga-moga nggak ada perumahan Mangkang Lestari. Perumahan Mangkang Lestari itu pemerintah mewanti-wanti bahwa
nggak boleh sampah Mangkang Lestari itu keluar dari perumahan itu. Jadi transaksi jual belinya, harapan saya pemerintah itu memberi rambu-rambu agar antara produsen perumahan dan konsumen perumahan itu tidak hanya sekedar melakukan akta jual beli, tetapi melakukan juga, nah ini di belakangnya ada Dispermakim ini, membekali kepada para pengembang itu bahwa dia teken kontrak masalah lunas, malah kredit, cicilan dan sebagainya, itu aspek hukum transfer kepemilikan, hak dan kewajiban. Tetapi tidak putus masalah hak kewajiban, yaitu bahwa para pembeli rumah itu menandatangani fakta integritas bahwa dia akan melakukan pengelolaan sampah keluarganya, rumah tangganya itu secara mandiri. Nah, jadi agak memaksa halus begitu, dia menandatangani fakta integritas untuk melakukan pengelolaan sampah rumah tangganya. Tapi apa yang harus dia lakukan? Itu ada buku praktis, buku petunjuk. Dan itu konsisten, misalkan bahwa dia harus memilah kalau kantongnya ini adalah anorganik, kalau yang ini organik, dan itu dikeluarkan hanya 1 jam sebelum jam pengambilan. Jadi kantong-kantong itu tidak keleleran di luar, kemudian didodosi tikus atau werep begitu, enggak. Seperti di Jepang misalkan, karena akan diambil jam 7 oleh petugas, maka setengah jam atau 1 jam sebelumnya itu. Jadi intinya pengembang itu sudah harus menyiapkan dari diambil ke TPS dan itu kemudian diolah sebagaimana mestinya. Itu menjadi tanggung jawab pihak pengembang. Jadi nggak cuma rumahnya laku, tapi punya tanggung jawab gitu. Jadi PSU persampahannya pun harus tetap dipersiapkan ya Bapak. Karena memang bisa dibilang zaman sekarang ini orang-orang carinya ya rumah di perumahan ya Bapak. Iya. Jadi karena keterbatasan. Ya, menjadi tanggung jawab bersama dari pengembang dan juga kita selaku individu untuk bisa mengurangi masalah persampahannya Bapak. Kalau dari Pak Edi sendiri nih, ada nggak sih Pak cara pengelolaan persampahan yang dimulai dari skala rumah tangga Bapak? Saya ngelihat bahwa di masyarakat itu tanpa mengurangi rasa hormat pada mak-mak ya, ini perempuan itu betul-betul mulia sekali. Apa itu Bapak? Maaf, saya laki-laki, tapi makhluk laki-laki dalam urusan persampahan, khususnya saya sendirilah, saya nggak mau menggeret laki-laki yang lain. Itu nggak bertanggung jawab. Nganggep bahwa sampah itu urusannya pembantu, urusannya istri. Atau bahasa guyon kita urusan mak-mak gitu. Tapi sebetulnya itu kehormatan, mak-mak mendapatkan amal ibadah yang luar biasa. Karena mengelola sampah, ingat ya, saya tidak bermaksud khotbah, tapi sebagai seorang muslim di sana kami diajarin bahwa sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang banyak bermanfaat. Jadi kalau kemudian laki maupun perempuan ini di rumah tangga lebih banyak bermanfaat, itu mengelola dengan segala niat baiknya, innamal binniat, itu maka akan sangat bagus. Nah, hanya tinggal ngeroyoknya Dispermakim mungkin merangkul lebih banyak mitra bestari bahasa saya, stakeholder, mungkin dinas pemberdayaan masyarakat, mungkin apalagi lah. Dan kalau perlu tuh mulai menyebar virus tentang persampahan ini ke generasi muda, ke generasi Z dan sebagainya. Itu nggak cuman mainin gadget gitu, tapi terpanggil juga untuk terlibat di situ. Baik, berkaitan dengan hal itu, ini Bapak, bagaimana dengan pengelolaan persampahan skala kawasan Bapak nih? Mungkin ini satu fenomena juga ya Bapak ya, kalau pengembang perumahan itu kebanyakan dalam membangun suatu perumahan ya Bapak, fasilitas yang dibangun itu TPS aja nih Bapak. Nah, kalau dari Pak Edi sendiri berkaitan dengan penanganan sampah di TPS ini seperti apa sih Bapak? Apakah itu sudah cukup baik atau perlu ada inovasi yang lain Bapak? Ya, akan lebih baik lagi kalau di situ adalah TPST. TPST ada kata-kata terpadunya. Kenapa dikatakan terpadu? Karena dikatakan terpadu itu TPS bukan hanya sebagai kelanjutan dari pemilahan. Tapi setelah dipilah yang organik itu di sana juga diproses kelanjutannya, contohnya untuk membuat kompos dan sebagainya.
dengan dibikin kompos itu akan berhenti di situ, jangan keluar. Nah yang anorganik kan sudah jelas itu, kemudian dipilah sesuai dengan plastik, ada kertas sendiri, ada besi sendiri, dan itu memiliki nilai jual. Tetapi yang organik pun juga di bagian belakangnya karena sifatnya T gitu. Masalah nanti itu yang mengelola itu masyarakat atau dicarikan orang yang harus mengelola itu urusan lain. Namun masyarakat di permukiman itu, di perumahan itu kena iuran lingkungan karena dia harus membayar tentang pengelolaan pasca dia di luar lingkungan rumah tangganya itu. Gimana sih Pak? Ini saya tuh pernah dengar nih Pak, ada paradigma gini. Saya udah tinggal di sini, saya mau mengeluarkan sampah kok saya harus bayar sih Pak buat pengelolaannya. Itu menurut tanggapan Bapak ini gimana nih Pak? Itu kita tarik lagi. Peraturan daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 3 2014 itu. Di sana ada pasal yang mengatakan setiap orang yang menghasilkan sampah wajib melakukan pemilahan. Itu perda itu. Kembali lagi ke perda itu ya Bapak ya. Perda itu mengatakan bahwa pengelola perumahan dan kawasan permukiman dalam rangka pengelolaan sampah itu wajib. Nah itu ada sesuatu. Ya. Perlu diketahui ya Mbak Ines. Ini contoh baik, jadi saya berani menyebutkan. Perumahan BSB. Ya. Perumahan BSB itu terkenal elit bla bla bla. Betul sekali. Dia punya itu TPST. Dia punya mesin yang mengolah komposnya dan sebagainya, punya. Wah, luar biasa sekali ya Bapak ya. Nah, dan itu pemerintah Kota Semarang mengawasi. Bahkan yang akhirnya taman-taman di situ tuh dipupuk dengan dari hasil pupuk kompos itu sendiri. Itu sendiri. Luar biasa sekali ya Bapak ya. Berarti memang ada nih contoh perumahan yang sudah melaksanakan pengurangan sampah dan juga pengelolaan, dan hasilnya ini bisa digunakan kembali di lingkungan itu ya Bapak ya. Organiknya jadi kompos untuk taman-taman di pertamanan mereka, yang anorganiknya menambah insentif penghasilan buat para pengelola di TPST-nya itu. Mungkin ini bisa jadi salah satu contoh baik untuk pengembang perumahan yang lain. Best practice. Iya betul sekali, bahwa di sini ada best practice-nya loh untuk pengembang perumahan dalam melakukan pengurangan sampah dan juga pengelolaan persampahan ya Bapak ya. Baik, untuk selanjutnya nih Bapak, terkait dengan persampahan ini, kira-kira dari Pak Edi nih yang biasa berkecimpung di Bintari Bapak, itu pernah nggak sih Pak ada pembinaan yang dilaksanakan di perumahan gitu Bapak? Ada, kami punya beberapa pengalaman yang menarik. Pengalaman tidak enaknya adalah kadang-kadang pengembang itu merasa kok zaman dulu itu kita nggak ada beban harus mengelola sampah di kawasan, kenapa sekarang ada itu? Jadi ternyata mengedukasi kesadaran itu tidak hanya pada masyarakat dalam tanda petik kita di suatu rumah tangga, tetapi di para pengelola bisnis perumahan pun. Nah ini mungkin pendekatannya melalui REI dan sebagainya. Ada hak kewajiban yang harus dilakukan oleh pengembang, pengadaan SDPU dan sebagainya itu, yang kemudian menjadi bagian yang harus dilakukan. Masalah itu kemudian cost-nya lebih tinggi, itu kan nanti pembeli yang akan membayar, karena termasuk harus biaya yang harus dia beli dan sebagainya. Tapi intinya nggak salah deh kalau kemudian secara terintegrasi semua masalah persampahan ini dipikirkan bersama dan dilakukan bersama, karena itu tadi manusia adalah satu-satunya makhluk di dunia ini yang sejak lahir sampai meninggal dia itu produsen sampah. Jadi sudah semestinya, terutama yang sudah balik, yang sudah dewasa itu juga harus care, harus mau berpikir, mau menangani bahwa ada kegiatan ibadah yang namanya ibadah bukan ibadah ke atas gitu ya, ke horizontal, hobluminanas namanya, yang kita harus care terhadap lingkungan kita sendiri, termasuk untuk masalah penanganan persampahan. Nah Bapak, berarti bisa saya simpulkan nih Bapak, kalau di Sperakim Provinsi Jawa, pemerintah Provinsi Jawa Tengah khususnya ini Bapak, dalam mengeluarkan SE-Gub ini satu langkah yang tepat ya Bapak dalam pengelolaan persampahan di permukiman, di perumahan dan kawasan permukiman ya Bapak ya. Saya siap salah. SE ini kemudian Juknis ini muncul di tahun 2023. Perdanya 2014. Kalau saya bismillahirrahmanirrahim, saya berani mengatakan saya environmentalis.
itu sudah kami rindukan setelah perda itu meluncur. Nah, perda itu kan mestinya disosialisasikan. Setelah disosialisasikan segera diikuti dengan SE dan ya sudahlah. Lebih baik ada meskipun agak terlambat. Yang penting dilakukan sekarang adalah monitoring dari implementasi itu semua. Jangan diedarkan saja tapi kemudian tidak ada monitor. Jadi kepanjangan Dispermakim di kawan-kawan kita di kabupaten kota itu harus loyal, harus tegak lurus untuk melakukan itu semua. Meskipun kita belum sampai kebicara bahwa yang bandel, yang beling kemudian kena penalti, kayaknya belum sampai ke situ. Karena krusial sih masalah persampahan ini. Tapi harus terus didorong, diikuti gitu. Seperti lomba habitat itu sudah sangat bagus. Tapi di sisi lain kita perlu hal-hal yang lebih bagus lagi. Dan ada kota yang tidak mungkin mendapatkan adipura karena tidak melakukan penanganan sampah yang baik, termasuk TPA-nya misalkan begitu. Bapak, dalam SE Group ini, di sini kami juga menyertakan ada petunjuk teknis nih Bapak, yang berkaitan dengan beberapa pengelolaan persampahan nih Bapak. Kalau dari Pak Edi sendiri nih gimana tanggapannya Bapak? Petunjuk teknis ini sangat bagus, masih baru. Bagaimana petunjuk teknis ini bisa sampai terbaca, dimengerti, dipahami dengan jelas tanpa keliru-keliru oleh kami masyarakat luas yang posisinya adalah sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, dan anak-anaknya yang sudah dewasa itu sampai. Karena jangan sampai sudah ada petunjuk teknis, kemudian istilahnya dibagikan, disebarkan, ada di kantor-kantor Dispermakim, ada di kantor-kantor kalau di kabupaten kota itu namanya permukiman juga ya. Tapi ya numpuk di kantornya. Bagaimana supaya petunjuk teknis ini bisa ajur-ajar, mencair, ada di tengah masyarakat. Setiap kepala keluarga tahu. Nah, carane piye aku ora ngerti. Tapi kemudian ada edukasi yang tidak boleh berhenti dan terus menerus. Petunjuk teknis itu bukan hal yang sempurna, tapi sudah sangat bagus, sudah ada. Nah, aplikasinya bagaimana itu diterapkan, itu yang menjadi bagian yang setelah diluncurkan, dimonitor, dievaluasi, keterbatasannya diperbaiki dan kemudian digelindingkan lagi. Itu harus terus. Jadi ya maaf nih kadang-kadang petunjuk teknis tapi yang penting sudah dihasilkan, sudah diproduk. Nah, harapannya berjejaring dengan mitra-mitra bestari tadi, ada dengan PKK lah, dengan Karang Taruna dan macam-macam. Nah, yang termasuk perguruan tinggi ini kadang-kadang lupa didekap dengan mesra oleh teman-teman di Dispermakim yang kedepannya, saya kan orang LSM, tapi ada kawan-kawan yang pintar-pintar itu juga dilibatkan di podcast ini untuk bagaimana secara ilmunya gitu. Ya, oke Bapak. Nah, dari tadi perbincangan kita yang sudah cukup banyak ya Bapak ya. Semoga ini teman-teman juga bisa mendapatkan banyak informasi nih Bapak. Nah, mungkin untuk pertanyaan terakhir Bapak. Mungkin ada pesan dari Bapak Edi sendiri kepada masyarakat dan juga pengembang perumahan nih Bapak di Jawa Tengah mengenai persampahan di lingkungan. Ya. Silakan Bapak. Saya agak saya ingin memasuki dari sisi agamis. Jadi begini, ada riwayat, ada seorang yang fakir menanyakan kepada Kanjeng Nabi, wahai Nabi Rasulullah, orang-orang yang berharta mereka bersedekah dengan segala kemampuannya. Lalu apa yang bisa saya lakukan? Saya kan juga pengen bisa bersedekah. Nabi mengatakan, setiap ketemu orang, kamu lepaskan senyummu dengan segala tulus ikhlas. Dan senyum itu ternyata menjadi sedekah. Idem dito, sama juga. Kalau kita di dalam persampahan sebagai masalah masyarakat luas, tetangga kita, keluarga kita, lingkungan kita, permukiman kita, dan semuanya lah. Kalau semua orang mau berpartisipasi di dalam berpikir, bertindak, melakukan terkait dengan persampahan untuk lebih baik lagi. Berjalan saja di situ ada sampah yang ada di pinggir jalan. Cuman satu aja, jenengan mau ngambil, kemudian dibuang di tempat yang semestinya,
itu maka itu sudah amalan. Ngomong kok kalau ada anak kecil membuang sampah, cah pinter jangan membuang sampah di situ ya, tempatnya di situ. Itu sudah amalan gitu. Nah, terkait dengan sampah itu banyak sekali yang bisa kita lakukan. Tinggal mau melakukan atau tidak. Berarti dari hal kecil ya Pak yang kita lakukan. Dari diri sendiri. Dari diri sendiri ya, betul Bapak. Oke Bapak, mungkin ini. Dan dari sekarang. Dari sekarang, betul sekali teman-teman semua. Jangan lupa ini dengerin kata Pak Edi ya, dari diri sendiri dan juga dari sekarang. Berarti pokoknya kita bersama-sama ya Bapak ya. Iya. Ayo kita mulai semuanya dari diri sendiri ya Bapak, untuk lingkungan yang jauh lebih baik. Betul ya Bapak? Mulai sekarang. Jangan lupa ditekankan oleh Pak Edi, mulai sekarang. Baik, mungkin cukup sekian ya Bapak. Terima kasih banyak atas waktu dan juga mungkin ini bisa membuka pikiran kita ya Bapak ya, untuk hidup kita yang jauh lebih baik gitu Bapak. Terima kasih Bapak atas waktunya, saya cukupkan. Bapak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.